Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPI Rahel Wiyung dan Kerijudan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang hidup di dunia ini mengalami masalah, tidak terkecuali juga anak-anak Tuhan. Ketika menjalani kehidupan ini, semua orang mengalami masalah, kesulitan, yang bahkan satu masalah datang, baru kita selesaikan, datang lagi masalah yang lain. Ada juga yang menghadapi satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Masalah bertubi-tubi datang dalam hidup setiap manusia, termasuk juga anak-anak Tuhan. Dan memang Alkitab tidak pernah berkata bahwa kalau kita menjadi anak Tuhan tidak akan mengalami masalah. Alkitab berkata dalam menjalani hidup ini selalu ada waktunya. Ada waktu senang, ada waktu susah, ada waktu sukacita bergembira, tapi juga ada waktu sedih menangis. Untuk segala sesuatu selalu ada waktunya. Artinya bahwa menjalani kehidupan ini memang diwarnai dengan berbagai macam hal. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimanakah sikap kita ketika kita menghadapi masalah kesulitan dalam hidup ini, sehingga kita akhirnya boleh keluar sebagai pemenang. Ada 3 hal yang penting yang harus kita perhatikan dan tentunya kita lakukan untuk kita boleh menghadapi setiap masalah dan keluar sebagai pemenang. Yang pertama, hal penting yang pertama yang harus kita perhatikan dan lakukan ketika kita sedang menghadapi masalah pergumulan dalam hidup ini ialah jangan menjauh dari Tuhan. Sekali lagi, jangan menjauh dari Tuhan. Seringkali ada anak-anak Tuhan di tengah kebingungan, kecemasan, ketakutan, ataupun mungkin di tengah kekecewaan, kemarahan, ketika mereka sedang menghadapi masalah pergumulan, mereka akhirnya membuat keputusan untuk jauh dari Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Sungguh sangat disayangkan. Ketika kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, maka berarti tanpa kita sadari kita sedang keluar dari payung perlindungan Tuhan. Karena perlindungan Tuhan ada atas orang-orang yang mau datang mendekat kepadanya. Tetapi ketika kita membuat keputusan yang salah, kita jauh dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, maka justru kita berarti sedang keluar dari perlindungan Tuhan. Akan ada banyak serangan-serangan yang dilakukan iblis yang berpotensi untuk menjatuhkan kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Nah, karena itu mari di tengah masalah kesulitan yang kita hadapi, jangan sampai kita jauh dari Tuhan, tapi justru kita bawa hati kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Mazmur 62 di ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di tengah masalah pergumulan yang kita hadapi, mari hal penting yang pertama yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan adalah jangan menjauh dari Tuhan, tapi justru bawa hati kita, hidup kita, diri kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan. Yang kedua, hal penting yang kedua yang harus kita perhatikan dan lakukan di tengah kita menghadapi masalah pergumulan adalah berjalan dalam iman. Sekali lagi, berjalan dalam iman. Iman adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita umat Tuhan. Karena kita umat Tuhan disebut oleh Alkitab sebagai orang-orang beriman. Dan Alkitab pun juga berkata, orang benar
akan hidup karena iman. Nah, kalau anak Tuhan kehilangan imannya, maka dia tidak akan mampu menghadapi tantangan masalah kesulitan dalam hidup ini. Karena itulah hal penting yang kedua yang harus kita lakukan adalah berjalan dalam iman. Berjalan dengan iman. Nah, ketika kita memiliki iman, iman akan kasih dan penyertaan Tuhan, iman akan kuasa dan pertolongan Tuhan, maka akan membuat kita boleh menghadapi semua dengan hati yang teguh, dengan hati yang kuat. Mengapa? Karena kita beriman kepada Tuhan dengan penyertaan, kasih, kuasa, dan pertolongannya yang selalu tersedia buat setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan. Nah, karena itu jangan pernah sampai kita kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari berjalan dalam iman, berjalan dengan iman. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita boleh tahu bagaimana kita harus menghadapi, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus membuat keputusan, bagaimana kita harus melangkah di tengah situasi yang sulit, di tengah masalah yang sedang kita hadapi. Sehingga kita tidak salah melangkah. Mengapa? Karena kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, Alkitab pun berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 di ayat yang ke-9. Ketika Yosua dan Israel akan menggapai dan merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka Tuhan katakan yang demikian. Ya, janganlah kecut dan tawar hati, percayalah Tuhan menyertai engkau. Demikian juga setiap kita. Mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan, kita mau berjalan dan melangkah dalam iman, dengan iman kepada Tuhan, dengan penyertaannya yang sempurna atas kehidupan setiap kita. Hal penting yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita perhatikan dan kita lakukan di dalam ketika kita menghadapi masalah kesulitan di hidup ini. Yang ketiga adalah nikmati kehidupan yang kita jalani. Sekali lagi, nikmati kehidupan yang kita jalani. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa di kehidupan ini selalu ada waktunya. Ada waktu sedih, suka, ada waktu bergembira, ada waktu mungkin menangis. Ya, selalu ada waktunya. Nah, karena itu mari di tengah kita menjalani kehidupan ini, nikmati kehidupan yang kita jalani. Seperti yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 4 di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 12 sampai dengan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagi Paulus tidak ada sesuatu pun hal yang rahasia. Karena apa? Paulus dalam menjalani kehidupan ini, Paulus mengalami banyak hal, baik itu suka maupun duka, baik itu susah maupun senang, baik itu kadang-kadang Tuhan izinkan mungkin ada masa-masa paceklik, ada masa-masa situasi yang sulit, tapi ada masa-masa juga kelimpahan. Bagi Paulus dikatakan tidak ada hal yang rahasia, tetapi aku cakap menanggung semuanya di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami hari ini, tetaplah berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan menikmati. Tetaplah naikkan syukur kepada Tuhan. Karena kita percaya apapun yang Tuhan izinkan, selalu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari jalani hidup ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita, dengan penuh iman percaya, sehingga kita boleh menikmati kehidupan yang kita jalani. Ya, ingat
bahwa ketika kita menghadapi masalah kesulitan, bukan hanya kita sendiri yang menghadapi masalah kesulitan, orang-orang di sekitar kita juga menghadapi masalah kesulitan. Bahkan banyak orang yang mengalami masalah kesulitan yang jauh lebih berat, masalah yang jauh lebih besar daripada apa yang kita alami. Bukan diri kita sendiri satu-satunya orang yang menghadapi masalah kesulitan. Karena itu mari jalani kehidupan ini. Di tengah masalah kesulitan yang kita hadapi, kita bisa tetap menjalaninya dengan nikmat. Nikmati kehidupan yang kita jalani. Ya. Nah, Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tadi di awal sudah diingatkan penyertaannya sempurna atas kita. Karena itu nikmati. Setiap cerita dalam kehidupan yang kita jalani, ingat sang sutradara agung yaitu Tuhan Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kita dan merencanakan perkara yang baik dalam hidup kita di tengah apapun yang kita hadapi. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita boleh tetap menikmati dan mensyukurinya. Ya, jadi karena itu 3 hal penting yang harus kita perhatikan dan kita lakukan. Yang pertama, mari jangan menjauh dari Tuhan. Yang kedua, dikatakan Tuhan ingin supaya kita berjalan dalam iman, berjalan dengan iman. Dan yang ketiga, Tuhan ingin supaya kita menikmati kehidupan yang kita jalani. Tentunya dengan hati penuh ucapan syukur, karena kita yakin Tuhan baik, bahkan selalu baik, selalu merencanakan yang terbaik buat setiap kita, anak-anaknya. Di ayat penutup yang terakhir kita akan membaca dari kitab Mazmur pada pasal yang ke-37, di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Luar biasa. Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang yang mau belajar hidup benar, ditetapkan oleh Tuhan langkah-langkahnya. Apabila mungkin sempat jatuh, namun tidak sampai tergeletak. Mengapa? Karena Tuhan menopang tangan orang benar. Tuhan menopang orang yang belajar hidup berkenan kepadanya. Bahkan pemazmur berkata, mulai dari dia muda sampai dia tua, pemazmur tidak pernah melihat orang yang benar itu ditinggalkan Tuhan. Karena itu mari jangan takut, jangan khawatir, jangan menjauh dari Tuhan. Bawa hati kehidupan kita untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan. Bahkan berjalan di dalam iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, serta menikmati kehidupan yang kita jalani dengan penuh syukur. Maka kita yakin pertolongan Tuhan, kemenangan yang Tuhan janjikan akan menjadi milik kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami terima bersama hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa ketika kami menjalani kehidupan ini, ada masalah pergumulan yang harus kami hadapi. Karena memang dalam kehidupan ini selalu ada waktunya. Ada waktu tertawa, gembira, bersuka cita. Namun ada waktunya untuk menangis, sedih, dan susah. Karena mungkin masalah yang sedang kami hadapi. Tapi biarlah kami tidak berkecil hati. Firman Tuhan sudah mengingatkan setiap kami. Ada 3 hal yang harus kami perhatikan dan kami lakukan ketika kami menghadapi masalah pergumulan dalam hidup ini, yaitu kami mau senantiasa mendekat kepada Tuhan, karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan. Dan kami mau belajar untuk berjalan dalam iman, berjalan dengan iman. Ketika kami berjalan dengan iman, maka Tuhan akan berikan kami hikmat, sehingga kami tahu keputusan apa yang harus kami lakukan, langkah apa yang harus kami ambil. Dan kami mau belajar untuk bersyukur dalam segala perkara, menikmati kehidupan yang kami jalani, karena kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kuatkan, teguhkan iman setiap kami, bahkan kami mau tetap berserah dan menyerahkan seluruh kekhawatiran, seluruh kehidupan kami kepada Tuhan,
yang pelihara hidup kami. Dengan penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan, Engkau akan menyertai kami sampai pada akhirnya. Biarlah damai sejahtera, sukacita, dan anugerah yang melimpah dari Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.